Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Zulfiana dari Prodi PIAUD Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nglawa, Kertosono. Di sini saya akan membahas makalah hadis tarbawi yang berjudul Lingkungan dan Masyarakat Pendidikan Islam Perspektif Hadis. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi, lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Selama ini, lingkungan pendidikan sering dianggap tidak penting oleh sebagian pihak. Padahal, lingkungan pendidikan yang baik termasuk dalam pendidikan Islam dapat menjadi aset untuk menciptakan atau membangun karakter peserta didik menjadi lebih baik. Menurut Syaratain yang dikutip oleh Purwanto, lingkungan itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lingkungan alam atau lingkungan luar. Yang kedua, lingkungan dalam. Yang ketiga, lingkungan sosial atau masyarakat. B. Pengertian pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga adalah tempat atau media yang utama seorang anak beroleh pendidikan. Ayah, ibu sebagai anggota keluarga menjadi pilar pendidik pertama dalam proses perkembangan kehidupan seorang anak. Orang tua tidak sekedar membangun silaturahim dan melakukan berbagai tujuan berkeluarga seperti tujuan reproduksi, meneruskan keturunan, dan menjalin kasih sayang. Lebih utama, tugas keluarga adalah menciptakan bangunan, suasana proses lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, sehingga melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia sebagai pondasi dasar awal yang kokoh dalam menapaki kehidupan dan perjalanan manusia. Kenyataan tersebut ditopang teori-teori yang mendukung pentingnya pendidikan keluarga sebagai pondasi awal pendidikan anak-anak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang membuat ia beragama Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Fitrah yang disebut dalam hadis di atas adalah potensi. Potensi adalah kemampuan. Jadi fitrah yang dimaksud di sini adalah pembawaan. Ayah dan ibu dalam hadis ini adalah lingkungan sebagaimana yang dimaksud oleh para ahli pendidikan. Keduanya, pembawaan dan lingkungan itulah menurut hadis tersebut yang menentukan perkembangan seseorang. Di tengah-tengah erupsi ini,
keluarga adalah salah satu kunci suksesnya pendidikan. Keluarga menjadi basic organik pendidikan bagi perkembangan seorang anak. Dalam suatu keluarga, seorang anak dibentuk fisik dan psikisnya. Ada beberapa kiat atau langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh seorang ibu, yakni yang pertama, sejak masih dalam kandungan, seorang ibu diharuskan membanyak berdoa, banyak tadarus, serta menghindarkan dari perbuatan yang tercela. Yang kedua, saat janin lahir, kedua orang tua ayah, ibu hendaknya ayah mengazankan dan mengiqomahkan di kedua telinga anaknya yang diikuti dengan pemberian nama yang baik. Yang ketiga, memberikan makanan yang halal dan bergizi. Itu suatu tugas orang tua untuk memberikan makanan yang bergizi dan halal. Yang keempat, mengajarkan akidah yang benar. Keimanan adalah hal terpenting yang harus senantiasa diperhatikan oleh orang tua. Yang kelima, tauladan dan kontinuitas dalam ibadah dan akhlak. Keteladanan merupakan faktor penting dalam sebuah pendidikan. Baik buruknya akhlak seorang anak sangat tergantung dari keteladanan yang diberikan orang tua. C. Pengertian pendidikan di sekolah. Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Ada juga beberapa orang ahli mengartikan bahwa pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf yang akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, seorang pengajar harus membekali diri dengan ilmu din, yaitu ilmu agama dan ilmu keduniawian, akhlak yang mulia, serta rasa sayang kepada anak didik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basyira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila mendapatkan hukum apabila di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang D. Pengertian pendidikan di masyarakat. Berdasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka pengertian pendidikan di sekolah dasar merupakan upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertakwa, cinta, dan bangga terhadap bangsa dan negara. Terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun, serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungan. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan non-formal juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat.
Masyarakat yang terdiri dari sekelompok atau beberapa individu yang beragam akan mempengaruhi pendidikan peserta didik yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mendidik generasi muda tersebut. Masyarakat sebagai suatu lembaga ketika sesudah keluarga dan sekolah mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruang lingkup dengan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial serta berbagai jenis macam budaya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.